nemenin Ivan juga di sini, gitu kan ya. Ya. Nemenin di sini dan sekarang ini gue bersama salah satu orang yang memang masih tergabung di dalam PANI di Kabupaten Sumber. Kita kenalan dulu. Ini sih kalau kata Ivan ini nggak asing ya, ini nggak asing karena pernah juga beliau ini hadir di sini, ngobrol di sini dulu waktu Hari Anti Narkotika Internasional Hani itu di Hani. tahun berapa ya? 2019 kalau tidak salah. 2019. Sudah lawas sekali. Wah, sekian lama ya dan akhirnya ya kembali lagi dipertemukan lagi gitu kan ya, siapa yang tahu sih gitu kan. Kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kita kenal dulu. Silakan Bapak yang ganteng ini harus memperkenalkan dulu karena mungkin mitra muda ini mereka belum tahu nih siapa nih yang bakal menerima malam hari ini gitu kan. Boleh Pak, silakan diperkenalkan dulu. Sebentar nih, sedikit aja. Ivan dulu mau bilang ya, bahwasanya di PANI ini Mu sebagai komandan kecil ya. Oke. Nah ini datang komandan besarnya, kombesnya. alias kombesnya Oh, gitu. Kombes. Kombesnya gitu, komandan Besar. besarnya. Komandan besarnya. Oke. Siap. Silakan Pak, Siap. diperkenalkan dulu. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya hormati, saya banggakan Ipan sudah mengundang kami dari Penggiat Anti Narkoba Indonesia, Bu Riris, Mbo ya, Bu Riris. Bu Riris. Yang saya hormati, saya banggakan pula yang Ngagege Subang. Insya Allah. Perkenalkan, nama saya Dedi Ginanjar. Insya Allah saya deklarator awal ya, pembuat pencipta Penggiat Anti Narkoba Indonesia ini. Ya sudah kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun kita ada di Republik ini mulai tahun 2016 bulan Juni. Insya Allah kita akan berkarya terus. Nah itu dia. Terus Berkarya terus ya, karena itu menjadi misi kita Ya. bahwa demi generasi muda, generasi anak-anak. Ya. Maka hari ini pun tema kita apa? PANI bersahabat dengan Anak Indonesia. Indonesia. Nah, itu. Jadi ini kalau saya sih dulu mengingat Kang Dedi ya. Siap. Jadi Kang Dedi ini sempat ketemu pertama kali di tahun 2019 ketika Hari Anti Narkotika Internasional. Iya, internasional. Internasional pas itu waktu itu bareng sama Pak Boim, Siap. ya dari Granat dan Ya. juga sama siapa Pak, saya lupa dulu tuh. Palendro. Palendro, Ya. betul. Palendro. Ya, Palendro. Betul. Ya, Dari ketika ya jadi bareng sama Boim juga di sini mengisi atau mungkin ya talk show tentang ya Hari Anti Narkotika Internasional. Kembali lagi datang ke sini tidak jauh-jauh dengan yang namanya narkotika. Narkoboy. Ya. Narkoboy. Narkoboy. Oke, nah ya satu lagi mah ini apakah harus diperkenalkan lagi atau gimana itu Bu? Keren. Ya mungkin Ya, ada bisa pendengar lupa. baru. Oh iya benar. Oke. Takutnya ada yang lupa juga ya. Betul, ada yang lupa ya. Oke, silakan. Oke, assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda. Mitra muda, masya Oke, Allah. mitra muda. Mitra muda Benpas FM 9,2 ya. Untuk saat ini kembali Mbu Riris atau Mbu Risa hadir untuk anak muda saat ini bersama komesnya, dan juga kita akan bersama-sama kupas tuntas tentang PANI atau Penggiat Anti Narkoba Indonesia bersahabat dengan anak Indonesia. Berarti anak ya. Anak. Ivan mah bukan anak atuh, menantu. Anak Bu. Oh anak ya. Enggak. Ya, anak dari bapak ibunya. Iya betul, anak dari bapak ibunya gitu kan. Benar. Anak sebenarnya kalau sekarang mah anak yang berarti anak gitu. Nah, Iya. itu dia. Sudah Anak anakan. Udah kan gitu. Oke, PANI sahabat anak Indonesia. Tema Iya. untuk malam hari ini. Nah, kita pengen tahu dulu nih penjelasan dari PANI sahabat anak Indonesia ini. Boleh, siapa yang mau jelasin nih? Mau Kang Dedika atau Bu Lilis? Oke. Saya dulu. Iya, enggak. Ya, sahabat PANI Oke. dimanapun Oh, sebetulnya sahabat PANI. ya Anda berada. Ya, sahabat anak-anak. Iya. Oh iya. Iya, Sahabat ini muda. sahabat muda
Pani dimanapun Anda berada. Kenapa tema ini diambil khusus untuk anak-anak? Karena anak-anak bagi kami adalah satu aset yang teramat berharga untuk diselamatkan, dan ini merupakan sebuah penghargaan baik untuk kami. Kami masih bisa menjalankan tugas ya di depan anak-anak pula gitu, Kang Ipan. Di depan anak-anak pula, karena anak ini segmen yang harus kita selamatkan. Betul. Selamatkan sebagai generasi penerus dan sebagai aset. Nah, ini Aset bangsa kita. aset bangsa. Kalau kami ini sudah seperti ini, Kak Ipan tahu sendiri. Ini harus kita selamatkan dari jangkauan narkoba. Itu yang menjadi inti permasalahan tujuan kita. Demikian. Emang kenapa memilih tema ini? Ya karena bangsa ini tidak akan ada ke depannya kalau emang anak mudanya ini justru malah nggak ada, atau mungkin mereka malah jadi apa ya, tidak apa ya disebutnya ya, jadi bangsanya bakal tidak ada ketika anak-anak Tidak ada regenerasi. Betul, tidak ada regenerasi, Apalagi generasi sehat, Ibu. Iya. Betul banget, karena apalagi ibu ya, seorang ibu ya. Betul. Itu kenapa 24 jam bahkan selama 360 hari full time ya untuk tetap mengawasi anaknya. Karena seorang ibu ini juga ya dalam kodratnya juga sangat identik dengan anak ya. Dimanapun ibu dan anak pasti nggak ada ibu dan bapak. Betul. Ini ya paling terdepan Iya, ibu dan anak ya. Rumah sakit ibu dan anak. Nah itu cari lagi. Tidak ada. Rumah sakit bapak dan anak nggak ada, nggak enak. Identik gitu loh. Iya benar-benar. Nah untuk itu, untuk seorang ibu sedunia mungkin ya, atau dunia dan akhirat bahkan mungkin mengkhawatirkan adanya perkembangan anaknya. Satu memang zamannya, kemudian juga dengan lintas usia, kemudian juga dengan tujuan-tujuan hidup mereka. Ini merupakan salah satu beban yang memang kebanyakan ya, tapi juga mungkin ada yang tidak. Untuk ibu muda juga mungkin sekarang sudah inovasi ya. Ibu muda sudah memikirkan sejak dini bagaimana cara untuk mendidik dan juga mengatur anaknya. Ibu tua lebih loh. Ibu tua itu malah lebih ketat ya untuk mendidik anaknya. Akan tetapi dengan adanya perkembangan digital yang mungkin tidak dapat kita toleransi ya, kita diwajibkan dan juga harus mengikuti zamannya. Digital ini memang tidak bisa diloncatin gitu. Tetap kita harus mengikuti, baik tua, muda, kakek-kakek. Tetangganya ada yang kakek nggak? Ada ya. Pasti ada. Itu otomatis dengan digital itu memang harus ikut tergerus. Menyesuaikan. Sedangkan di dalam era digital ini semua informasi sangat mudah untuk bisa dijangkau. Tidak ada filtrasi lagi. Tidak ada filtrasi. Tidak ada filtrasi. Bahkan usia 1 tahun anak ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja udah pintar Iya. main gadget ya. Sudah diberikan fasilitas Betul. oleh orang tuanya. Betul. Ini memang bukan tanggung jawab kita ya. Tapi dengan adanya mungkin penggiat-penggiat yang lainnya juga mungkin ada. Kami juga sebagai penggiat dari Anti Narkoba Indonesia tergabung dalam sebuah kata Pani. Itu pun merupakan satu pemikiran yang sangat menuju ke arah ke depannya. Kita memang sudah tuir ya, udah tui-tui gitu. Enggak kok, masih segar. 45 semangat. Masih semangat. Iya, Kang lagi aja masih. 17. Waduh 17. Sangat memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi, untuk agar langkah-langkah kami itu bisa mengorganisir pencegahan peredaran gelap narkoba. Bayangkan gitu. Udah kebayang belum? Oh belum ya, dipikirkan. Udah sih ada bayangan. Ada bayangan. Pertanyaan justru. Ya. Ada pertanyaan yang nanti bakal tanyain. Ada bayangan ya. Nah di dalam program ini juga kami sudah membuat satu program di mana ya beliau sebagai ketua DPP. Ketua umum ya, DPP dan juga yang senantiasa mengarahkan membimbing DPD di Subang ini senantiasa memberikan inovasi, memberikan satu arahan. Yuk kita bangun tenaga kita,
Bahkan Ibu juga bikin mars dan juga himne ya, himnenya, himne PANI dan mars PANI ini. Ya memang konsepnya seperti itu. Yang kita selamatkan adalah anak muda. Anak muda dan juga generasi muda. Anak muda itu belum tentu usianya sekian ya, batasannya gitu, remaja sekian, dewasa sekian, atau yang manulanya berapa gitu ya. Ini tetap kita anggap anak muda aja lah. Berarti ikut juga sama ya? Iya lah, soalnya jiwanya masih muda. Usia produktif. Usia produktif ya. Oke. Nah itu. Nah, ini tadi kan katamu juga bahwa sekarang memang ini teknologi sudah kita nggak bisa menghindari. Tidak bisa. Mau itu. Masuk zamannya sekarang. Masuk zamannya sekarang itu pun istilahnya anak kecil pun anak-anak udah bisa mengakses yang namanya teknologi atau mungkin internet, kita sebut internet aja. Nah, tanpa ada filtrasi. Ini apakah bisa dibilang bahwa teknologi atau mungkin kemajuan zaman internet apakah bisa jadi indikator bahwa anak-anak remaja ini kenapa? Cenderung ya. Okay. Ada kemungkinan nggak sih sebetulnya dari situ? Mau Bapak atau mau? Siap. Oke. Pertanyaan yang bagus kakak. Jadi ini bermanfaat sekali untuk anak Indonesia, sahabat PANI dimanapun berada. Memang kan sangat berpengaruh kemajuan teknologi itu berpengaruh terhadap pengetahuan anak tentu ya. Pengetahuan itu juga bisa dibagi lagi, ada segmen pengetahuan yang negatif, yang positif kan, tergantung daripada kebutuhannya. Dan bahkan ini Pak, maksudnya kemarin pun ini sempat kita sambil ngobrol sama Bu gitu kan. Kita ngobrolin narkoba nih, jenisnya ini. Nah, ini tuh justru Ivan lebih ada kekhawatiran orang yang nggak tahu jadi tahu. Benar. Gitu kan. Nah, berarti ini perkembangan zaman, informasi nggak bisa difilter. Betul. Tidak bisa. Itu salah satu pengetahuan negatifnya tadi. Tidak ada filterisasi sehingga orang bisa mengakses, bisa lebih tahu. Bahkan mungkin mereka itu yang punya inovatif itu bisa meracik dengan adanya teknologi. Ya, yang nggak tahu jadi tahu. Jadi penasaran mungkin. Betul. Tetapi hadirnya kami di penggiat ini justru edukasi ya kan, edukasi menginformasikan bahwa ini loh narkoba yang dilarang sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini. Lalu yang kita juga menekankan dampak buruknya gitu kakak. Nah, berharap kami hadirnya itu dapat memahamkan anak-anak sahabat PANI itu ketika kamu menikmati salah satu jenisnya ini kategori narkoba atau obat-obatan terlarang, akibatnya ini gitu. Ini kita menekankan karena ada beberapa dampak yang selalu kami sampaikan selain tadi menyampaikan jenis-jenis ya. Nanti kan orang benar semakin tahu nanti semakin tahu semakin besar mereka gitu. Betul, tapi tadi ditekankan juga dampak buruknya. Nah, dampak buruknya kan ada macam-macam gitu. Ada macam-macam, selain hukum, ada sosial, ada fisik, psikis. Itu banyak sekali kalau dibeberkan gitu kakak. Terutama ekonomi ya. Ekonomi juga mempengaruhi. Yang memang pada akhirnya jadi tindak kriminal ujung-ujungnya. Itu yang kita tidak mau, yang kami tidak mau, tidak inginkan itu anak-anak jangan sampai terjerat ke masuk dunia kriminal. Nah, apalagi lanjutkan. Ya maaf. Iya silakan dulu. Apalagi sekarang kan dengan gadgetnya tadi ya, dengan fasilitas dari orang tua bisa diakses, apapun bisa diakses. Ada bermain game jadi menjurus kena apa tadi judol ya, judi online. Ini itu jadi artinya bisa gampang diakses. Mudah diakses. Saya pernah buka Facebook dan di Facebook itu ada yang terang-terangan mereka menjual. Itu dia jaringan internet. Facebook dan juga ada marketplace. Bahkan sampai ke marketplace. Ke marketplace itu sampai ada yang
ini serius atau mungkin hanya bercanda gitu kan. Kalaupun bercanda nggak mungkin dia ngefotoin. Tapi ini benar-benar jelas kepampang itu barang itu dia mau difoto. Dan ya mereka jualan di situ. Transaksi di media sosial juga di marketplace. Sedangkan ya kita tahu Facebook itu kan jadi satu jembatan sosial juga di dunia digital ya. Iya. Marketplace juga ini jadi salah satu alat atau cara masyarakat untuk berbelanja tanpa harus datang ke tempat. Benar, Ya kan? Nah, ini ngelihat fenomena kayak gini kan jadi saya tuh berpikir wah ini harus memang harus betul-betul pengawasannya lebih ketat lagi. Ya. Dalam arti si platformnya pun ini harus bisa juga ikut serta dalam ya ini istilahnya campaign anti narkoba ini gitu kan. Jangan sampai ya produk-produk yang seperti itu bisa ditayangkan bebas. Ini ya mungkin ya. Untuk penyebaran narkoba juga berkembang melalui survei web marketnya ya. Peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial, ya tadi dengan Facebook juga, dengan deep web market, di mana peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet dan tersembunyi gitu loh. Dan juga sangat sulit untuk dilacaknya. Kemudian juga ada yang namanya crypto market. Transaksi menggunakan crypto market ini kurensinya melalui internet. Nah, BNN sendiri dalam grand design-nya telah mengembangkan itu dengan mengadakan tuh membuat ya tim pengembangan inovasi digital ekonomi namanya yang juga mengawasi transaksi keuangan. Dari BNN sendiri sudah ada aksi ya. Ada ya. Kemudian juga ada cyber narkotisme ya, narkotisme. Ini bertugas melacak transaksi dan tindak kejahatan. Namun BNN juga masih membutuhkan penggunaan teknologi digital yang memang koheren, lintas kebijakan yang mampu melibatkan konstituen secara aktif sebagai wujud integritas pada sektor publik ya. Ini mungkin salah satu di antaranya seperti kita ini melakukan kita ini aktivitas kita sosialisasi ini. Edukasi lewat udara ya. Dan kita ditonton orang Medan juga, kita lagi nonton tuh. Dari Medan, ini dari temenmu nih Madura, ini lagi nonton juga ya Madura. Itu kepulauan ya Madura yang Nyebrang ya. Tangerang juga ini sedang nonton juga. Jadi, hai. Halo. Iya, kali jadi juga ya? Ada. BWI juga. Oke. Tetangga di belakang juga ada. Oh, ada juga ya. Nah, tadi mudah istilahnya memaparkan ya. Ada jaringan yang eksekusi yang memang ada aksi yang sudah dilakukan ya, terkait mungkin peredaran melalui media sosial, internet dan yang lainnya. Nah, ini selama 5 tahun terakhir nih, tren penjualan narkoba yang marah ini lewat metode apa nih? Metodenya. Iya, metode yang mereka gunakan sekarang itu sudah bisa melalui alatnya media sosial ini, tapi dengan transaksi yang tersembunyi. Transaksi lepas itu apa? Saya lupa namanya. Jadi sulit sekali dipantau ya, baik oleh teman-teman kita. Jadi sudah mungkin bisa lewat COD juga. Jadi menggunakan Google Map ya transaksinya. Teknologi ya? Iya, teknologi juga. Ketika transaksi itu berjalan, uang kan bisa transfer. Barang itu bisa ditaruh di mana saja. Penjualnya bisa moto, lalu share lock, kirim ke penjual, ke pembeli, selamat. Itu yang paling sulit dijangkau yang saya tahu dari sumber yang bisa dipercaya di kepolisian. Seperti itu. Kalau jual-jual langsung itu kan terlalu riskan mungkin ya. Terlalu riskan. Betul. Dan bahkan Ivan juga pernah lihat atau ya pernah dapat satu informasi
entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri Pak, ada mereka yang penjualan narkoba itu melalui drone, Ya. dijatuhkan, Iya, dijatuhkan lewat drone. Ini berarti memang ya mereka pun memanfaatkan teknologi kalau seperti itu. betul. Dia akan mencari kesempatan yang seefisien mungkin lah. Iya. Memanfaatkan Iya, teknologi betul. dan memanfaatkan celah sedikit Celah. pun, ya. Tidak ada ruang sekarang. Maka kami dari Pegiat Anti Narkoba Indonesia DPD Kabupaten Subang ya sudah merencanakan dengan himbauan area Berupa bebas Bebas. narkoba. Area bebas narkoba. Oke. himbauan yang Himbauan sedang bahwa tempat diikhtiarkan. ini adalah bersih dari narkoba gitu. Berarti itu survei terdahulu atau seperti apa? Karena kan kita tidak tahu untuk menentukan ini bebas narkoba itu berarti harus memang betul-betul kita tahu Iya, daerah ini seperti betul. apa. Tapi kan Ini kita bentuknya memang himbauan. fokus ke sekolah dulu sekarang ya. Ya. Kita di sekolah pun sudah mungkin sudah akan launching ya untuk pemasangan spanduk di mana di situ mindset anak-anak tentang bahaya narkoba juga kita akan selalu teringatkan dengan spanduk itu gitu ya, dengan kata-kata dan juga ada sanksi hukum yang akan diterima bila itu memang terjadi. Seluruh masyarakat Kabupaten Subang, Ibu sudah sounding bersama Bupati Subang, juga DPRD sudah kita soal juga, Dengan Polres juga. Polres sudah, kemudian juga polisi Kesatuan Polisi Pamung Praja dan juga beberapa dinas OPD terkait ya. Ini memang kawasan bebas narkoba ini memang harus kita ingatkan, walaupun kita mungkin nggak mungkin juga kalau mendeteksi ya secara satu persatu sulit banget ya, pabrik sekian ribu orang gitu. Apakah kita mau mendeteksinya? Mau coba? Itu tertantang sebenarnya. Tertantang. Dan kita yakini bisa. Jaringan sudah di dalam. Betul. Sudah di dalam. Dan harus bisa justru Pak. Harus bisa. Harus bisa. Iya. Paling tidak dengan adanya papan himbauan kawasan bebas narkoba ya, berarti dia merasakan oh ini berarti kawasan bebas narkoba atau ulah didinya teuing gitulah. Merasa terawasi lah gitu. Di Bang Dongdo gitu kan. Waduh, terfasilitasi nantinya ya. Kang Ipan dekat ke situ. Maksudnya jangan di tempat itu. Berarti dia tidak ada ruang dong untuk bisa menghisap atau juga menggunakan ya. Di mana ya berarti? Wah, di rumah kok orang tua ada di pelototannya. Terus kemana ke sekolah komo deh. Sudah ada gitu ya. Nah berarti di sini peran-peran yang memang harus ditingkatkan adalah guru, orang tua. Ini orang tua memegang peran penting ternyata. Betul, ya. betul. Jadi memposisikan orang tua ini sebagai pengawas dan juga motivator bagi anak. Memberikan pendidikan bernilai moral gitu ya, karena moral itu sangat banget penting. Karena orang tua itu lebih banyak waktunya. Lebih banyak ya. Iya, harus mampu mengawasi anaknya. Ya. Lebih banyak waktu di keluarga. Betul. Juga spiritual loh, jangan lupa. Jelas. Spiritual itu memang sehingga remaja tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan negatif. Ada sih memang pencegahan primer yang memang juga sejak awal Ketua Umum ini melakukan ya kegiatan-kegiatan diantaranya dengan melakukan pelatihan komunikasi persuasif, membentuk misalnya peer education, mempromosikan gerakan anti narkoba kepada anak sekolah, juga penelitian, juga menyusun program peran kader di lingkungan sekolah ya, itu juga sudah sedikit-sedikit kita tempuh. Dilakukan. Ada peer counselor, juga ada peer edukator ya, dan juga peer leadership. Ini keberhasilannya ditinjau dari aspek promosi kesehatan atau prokes. Kita juga tetap bersanding dengan promosi kesehatan ya, karena ternyata dunia ini semakin bergerak, semakin bertambah, kita ketinggalan zaman kalau kita nggak ikut serta, tergilas. Walaupun Indonesia itu 10 tahun cenderung ketinggalan daripada luar negeri. Contohnya HP misalnya. Di luar negeri sudah marak HP ya, zaman HP apa tuh yang judul Ericsson atau apa ya. Kita mah baru Sebelum pakai kita di sana dulu. Karena mereka pembuatnya. Iya. Mereka produsennya di sana.
Nah, ciptaan mereka itu baru kita nikmati, kita pakai itu 10 tahun yang akan datang gitu. Cenderung seperti itu. Tapi Ya. mudah-mudahan ya. Tapi ada istilah kalau di kita sudah kebablasan menggunakan HP. Karena tadi itu tidak bisa disaring. Betul. Tidak bisa disaring sekalipun orang tua, apalagi orang tuanya yang belum melek ya. Belum melek Nah, itu teknologi. dia, Betul. tidak bisa mengawasi. Itu ada sosialisasi nggak kepada orang tua juga, Bu? Karena kan, kalau memang kita berbicara anak, itu otomatis cenderung pasti ke orang tua nih. Identik. Apakah anaknya dulu apa orang tuanya dulu yang memang harus dikasih edukasi tentang narkoba? Nah, pertanyaannya, nog heula atau hayang heula ya? Lo lah. Karena kalau ke warung mau mungkin beli Iya. ya dong. Dong, Beli ayam. ayam. Iya. Nah, Betul. Jadi kakak begini, khusus Pani Subang, saya selalu support oke. bagaimana Pani Subang ini menjadi barometer pani-pani yang ada di Republik ini. Amin. Kita sudah ada di 15 provinsi sampai malam ini. Ya ternyata saya tidak berjalan sendiri, ada teman-teman di provinsi lain, di kabupaten lain. Tapi Subang karena buminya Pani, Oke. saya orang Subang, maka ini Sate Kapola harus betul-betul menjadi model. Motor penggerak. Role model ya. Dan di role model Pani di kabupaten lain, di wilayah lain, sehingga ini inovatif. Saya menunjuk Bu Amu ini. Bu ini ya. Ini inovatif ya, Oke. kreatif, inovatif, memang benar. Nah, ketika saya kasih semangat seperti itu, beliau bisa jalan, bisa menangkap. Di toel langsung lempar. Ngagorong langsung. Oh, langsung di tempat ya. Malah di toel bujur, nah, itu mah mangpret sih kan teh kan. Ngabret. Ngabret. Nah, jadi memang kembali efek dari digital ini, gadget itu di anak-anak ya tadi ada positif ada negatifnya. Jadi pinter juga pinter buatan ya. Ini ya sangat ketara lah. Aksesnya sangat mudah ya. Sangat mudah sehingga dalam pelajaran kita pun edukasi selain narkoba juga disenggol-senggol tuh, ada kaitannya dengan judol kan, dengan porno, Ya. Bullying juga. pornografi itu mula-mulanya kemudian jadi porno aksi kan, karena terlalu sering. Betul. Gitu, ini menjadi tantangan bagi kami. Nah, dengan adanya kita ada difasilitasi di sini, ini menjadi sesuatu yang Luar berharga. biasa banget ya. Kita menjadi semangat lagi. Darat, laut, udara tuh lautnya mah. Lautnya belum ya. Daratnya nih udah Ada. nih. Kita ada marinir sekarang. Oke. Nanti lah PR. Iya, dan kakak kan belum lama ini kepala BNN pusat itu ada pergantian ya, Oke. dari Pak Hukom sekarang ke Pak Suyudi. Ternyata di dalam wawancaranya eksklusif sekali. Setelah saya telaah, ya ini ternyata misi kita di ADART tahun 2016 itu sudah ditulis, sudah saya catat, sudah saya bukukan di negara. Ternyata disinggung. Jadi ada satu kesamaan gitu dengan kepala BNN yang baru sekarang. Contoh harus mengembangkan sampai ke akar. Ya, ke grassroots. Ada kita bina kelompok-kelompok gitu anti narkoba. Ternyata di kita sudah ada. Maka Pani itu kan sesuai dengan tingkatannya ya, ada DPP, ada DPW, DPD, ada DPC tuh tingkat kecamatan dan kelompok-kelompok. Komunal ada di dalamnya, itu harus dilegalkan ya. Ternyata memang ketika saya membaca percakapan eksklusif beliau, loh ini apa yang kita tulis tahun 2016. Ternyata masih udah menyusul. Udah, bisa kita buka suatu saat nanti. Ternyata beliau menyinggung itu. Saya angkat jempol. Ini ini udah langsung share ke grup kita se-Indonesia. Saya bilang, Mu, ini 2016 kita udah begini, kata-katanya boleh dibuka. Betul. Luar biasa. Jadi impian ini bisa jadi kenyataan, Kang. Insya Allah. Tergantung daripada support semuanya,
pemerintah juga harus banyak support, pihak swasta juga banyak support ke pergerakan kita. Sektor yang lainnya pun ini harus memang saling kita membantu untuk ini satu visi juga untuk menjaga anak bangsa supaya memang tidak itu yang kita utamakan. Nah, Bang, tadi kan kita sudah ngebahas tentang orang tua, terus juga teknologi. Nah, ini yang paling dominan sebetulnya yang mana sih, antara teknologi, lingkungan, atau mungkin dari konflik keluarga atau kurangnya pengetahuan orang tua, sehingga si anak-anak ini memang gampang atau mungkin terdorong untuk terjerumus yang namanya narkoba. Yang paling dominan yang mana nih? Antara lingkungan, terus konflik orang tua atau media sosial. Iya. Sebetulnya yang paling dominan ya. Ya. Sepertinya kalau menurut pandangan kami, mudah-mudahan DPD Subang tidak jauh-jauh amat penilaian apa yang disampaikan kakak tadi. Memang dunia sosial mendominasi saat sekarang. Saat sekarang. Tapi itu akan bisa diminimalisir ketika di keluarganya aman, kondusif. Tidak ada lagi perpecahan antara orang tua. Dan menjurus ke pembinaan itu kompak antara mama dan bapaknya mengawasi anaknya. Ya. Nah, kembali tadi ketika bapak dan ibunya tidak paham bagaimana menggunakan gawe, ini sama sekali tidak akan banyak pengaruh ketika didominasi oleh anaknya menggunakan gadget tadi, gawe yang begitu pintarnya gitu ya, pahamnya. Apa yang ditanya ada di situ ya? Iya. Betul. Jadi memang intinya mungkin bukan yang dominan ya, karena antara gadget, orang tua, lingkungan itu satu lingkaran, satu circle, atau mungkin bisa dibilang ini terhubung. Iya, terkoneksi semua gitu kan. Dari lingkungan, keluarga, ketika kita istilahnya anak-anak ini terlalu bebas untuk mengakses teknologi, ini peran orang tua. Lingkungan pun seperti itu. Iya. Jadi ya kalau Ivan sih berpikirnya justru ini patokannya satu di orang tua. Orang tua, betul. Pengawasan harus ketat. Itu kan sudah orang tua kan. Jadi untuk lingkungan, untuk penggunaan gadget, ya itu yang harus jadi. Tapi orang tua juga harus paham, Bu. Ya. Paham penggunaan tadi. Nah itu harus tahu dulu, harus paham teknologi, seperti penggunaan teknologinya. Betul. Terus juga yang paling pentingnya adalah pemahaman tentang narkotika itu sendiri. Berarti kita yang harus PR banyak ya, itu ke orang tua sih. Mbok juga cenderung dari kemarin juga berpikir ya, heula mana do jeung hayam apa do gitu. Tapi ini secara ilmiah mungkin konseling kita kepada ibu ini atau orang tua ya. Satu itu. Keduanya, banyak diantaranya orang tua yang menjadi seorang pejabat kan. Baik itu juga yang istilahnya orang kantoran ya, berpangkat. Mereka untuk pemahaman narkoba ini memang hampir tidak peduli. Kenapa? Karena mungkin dari pihak pemerintah sendiri tidak mengadakan edukasi tentang itu ya. Narkoba bahaya, narkotika atau psikotropika bahaya. Hanya sekedar bahaya aja. Bahaya gitu. Padahal di dalamnya itu Masya Allah akan merusak anaknya sendiri, putranya sendiri. Nah mungkin ini konseling memang harus dilakukan ya. Tugas satu, kita orang tua ya. Masih. Mungkin di sekolah juga gitu, dari guru BK-nya sendiri ya. Program guru bimbingan dan konseling BK-nya juga ini ada metode mungkin yang bisa dilakukan. Barangkali ini ada petinggi negara yang mendengarkan kita ya, atau melihat kita saat ini ya. Itu dengan metode percakapan atau live learning ya, mendengar gitu, aktifnya learning. Kemudian juga ya mungkin ada cadel jadi susah kalau ngomong tuh ya. Kayak orang luar negeri ya gitu. Kemudian juga metode inspiring system. Itu cerita keteladanan. Nah, kalau Embu zaman dulu dari inspirasi. Dari Punbiang itu suka menceritakan tuh dongeng-dongeng pengalaman. Mungkin akan
akan ini Mami Dokter Dwinan ini Mbok lagi cerita ini kalau Mami dibantu nih gitu ya untuk edukasi kepada masyarakatnya dengan metode-metode yang tadi disebutkan ya, dengan active learning atau mendengarkan percakapan atau juga dengan inspiring season. Inspiring season ini memang sangat penting di mana induknya itu memberikan satu injection kepada anaknya di usia dini, injection di mana dia pelajarannya itu notabene satu dengan kecakapan untuk beradab ya. Beradab berarti ini tidak boleh, ini boleh gitu ya. Itu di awalnya. Kemudian juga kecakapan atau mendengar tentang beranjak usianya, tambah lagi usianya tambah lagi. Berarti yang harus kita hantam itu yaitu orang tua mungkin Iva. Harus mulai disadarkan. Karena tidak hanya orang tua yang di rumah saja yang memang notabene dia kerjaannya nyuci, ya nyetrika, masak gitu. Akan tetapi maaf dari padamal anu unggalikeun angkatnya ti enjing kudu kasontan itu ge barangkali kemampuan untuk pengetahuannya tentang narkoba juga mungkin kurang gitu. Karena dari punten ya kenapa kami berdiri di sini ya mungkin untuk membantu pemerintah Ivan anu teu kabujeng gitu ya, mungkin kita masuk secara perlahan gitu. Anu memang pemerintah teh nguruskeun ieu we gitu infrastruktur we gitu atau anu demo we gitu nya. Atau ada sesuatu yang ditinggal. Komean jalan ya gitu ya. Betul. Terutama bagaimana melihat mentalitas anak tadi, moralitas anak. Iya. Karena mungkin dengan langkah kecil yang kita lakukan siapa tahu suatu saat akan sampai pada tujuan kita. Memulai percikan kecil ya sebetulnya di bara Iya. api yang besar. Ini salah satunya Benpas, Kakak Ipan sekarang ini sebuah bentuk kepedulian. Betul. Ini memfasilitasi kami untuk bisa hadir di sini, ya bisa didengar juga oleh masyarakat luas, sahabat Pani, anak muda. Merauke. Itu yang saya harapkan. Ini ada pihak-pihak lain yang memang punya rasa empati. Ketika kami bergerak semangat, tapi dukungan dari dunia lain, artinya dari pihak lain lemah. Bahkan mungkin ada yang tidak mau tahu. Ya. Ada yang menolak pun ada. Karena dia tidak menyadari pentingnya gitu. Betapa pentingnya untuk anaknya loh. Tidak menyadari atau mungkin dia Pura-pura merasa mampu. Oke. Tidak menyadari. Ya, mungkin ya. Itu faktor itu ada. Salah satunya dia tidak menyadari, disangka dalam keluarganya bersih, udah steril. Tapi apakah tahu pergerakan sehari-hari anak misalkan gitu, atau sekup sekolah yang ngurus banyak anak. Ketika sekolah menolak dengan kehadiran kita, mungkin dalam pikirannya, oh udah pede banget gitu ya kalau sekolah kami itu steril, tidak ada pengguna, tidak ada indikasi. Bohong kalau dibuktikan secara objektif itu ada saja. Nah itu makanya Ivan sebetulnya tugas-tugas dari pemerintah itu banyak banget ya. Maka yang tidak tercover kami datang untuk semuanya. Bahkan itu sebetulnya pihak-pihak APH sendiri, alat penegak hukumnya sendiri sibuk ya, ada kasus-kasus dan lain-lain. Maka DPD Pani Subang sudah MOU dengan PBH Peradi Kabupaten Subang. Peradi? Ya, PBH Peradi Kabupaten Subang. Kita sudah MOU di mana mereka akan membantu secara sukarela untuk memberikan bantuan hukumnya. Ya, untuk memberikan edukasi tentang apabila terjadi itu dia menjadi seorang kurir misalnya. Menjadi seorang pengguna, menjadi seorang pemakai ya, atau menjadi bandar. Atau bahkan untuk nanam ganja pun itu ada sanksi hukumnya. Nanam ganja aja, ya misalnya ya dia nggak tahu ini tanaman apa ya. Misalnya daun gedang atau daun singkong. Daun singkong gitu. Misalnya ada seseorang datang tiba-tiba, bah sedang berapa gaduh sabarang kotak sawah teh. Sedang ngambung 1000 kotak misalnya. Cik atau ieu teh abdi teh gaduh ieu teh tanaman teh pokoknya mahal abdi peser kana ge nya gitu. Jadilah dia menanamkan itu ya, benda itu gitu yang namanya ganja. Ternyata itu ganja dan si abah ini nggak tahu
ditanam di tanahnya, itu ada sanksinya. Tidak hanya walaupun memang tidak walaupun tahu. tidak tahu. Oke. Bahkan kurir, misalnya anak sekolah atau teman main ya, cik jangan pangantirkeun itu Kak Ivan Oke. sebutnya tah buruhanana naon cenah embu pokokna mah antirkeun lah ka buruhanana kan tamah dinya tak sok dikeun ditukeun. Dia adalah sebagai pengantar barang atau kurir yang mungkin saja dia nggak tahu itu dalamnya apa ya. Akan tetapi itu kena sanksi hukum juga ternyata gitu. Berarti apa Jadi kurir pun kena sanksi. sanksinya sama seperti pengedar nggak kurir? Itu ada kategorinya. Kategori. Ada kategori yang mungkin golongan 1 nanti akan kita kupas tuntas berikutnya. Dan juga nanti kita akan hadirkan juga ya dari pihak APH-nya Ya, sendiri, kita dari pihak harapkan BRS-nya seperti sendiri. itu. Ini sedang mantau, halo. Ike, Teh Ami, gitu semuanya ada ya. Nah, Bu dan juga Kang Aldi, ini untuk peran PANI sendiri ini ketika contoh ada anak sekolah, dia terjerat narkoba, terus dia istilahnya di penjara karena kasus narkoba. Anak Di penjara masuk narkoba. Setelah itu dia bebas. Nah ini ada nggak peran PANI di situ yang muncul? Apakah jadi pendampingan ke anak tersebut ketika setelah mereka menjalani hukuman? Karena jangan hukuman deh, rehab ya. Rehab aja lah, jangan setelah rehab itu ada nggak peran PANI di situ yang pendampingan ya. Menjadi pendampingan. Iya. Pengantar kata. Oke. Anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Ya. Mangga silakan. Kan begini Kang Ipan, pertanyaan yang bagus juga ini, mudah-mudahan didengar juga oleh adik-adik anak-anak kita yang gemar sudah nyerempet lah gitu ya. Peran PANI di situ memang sesuai dengan Alkitab kita yang namanya ada ART, itu sudah diatur, Pak. Ada divisi khusus. Bahkan di Subang pun ada divisi khusus, divisi rehabilitasi. Tujuannya itu memang pendampingan. Ketika ada korban yang butuh pertolongan masuk ke rehabilitasi, sebuah kewajiban dari penggiat anti narkoba ini harus bisa mendampingi, masuk rehab, didampingi secara hukumnya juga, secara mentalnya juga. Itu. Setelah rehab pun masih tetap didampingi. Masih, itu ada divisi kita khusus. Karena Ivan, ketika seseorang tertangkap ya, sebagai pengguna kah, atau sebagai kurir kah, atau sebagai apapun itu, pihak orang tua atau keluarganya itu shock, luas, kaget gitu. Karena dirasanya ini hal yang memang umum, tetapi itu merupakan satu tindakan pidana. Karena pada dasarnya apapun yang sekiranya di luar kebiasaan ataupun juga di luar dia melakukan kegiatan yang melanggar hukum, ya tetap itu hukum akan berlaku. Ada sanksi kan seperti itu, apalagi secara konsekuen dijalankan. Wow, berapa banyak anak Indonesia khususnya Subang aja. Kalau konsekuensinya dijalankan secara benar, wah, bukan main. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada di sebuah tempat kita mendapatkan laporan dari staf bupati juga, bahwa saja di lingkungannya ada anak yang usianya 7 tahun, usianya kelas 2 SD ya, meninggal juga karena obat psikotropika. Obat psikotropika ya. Anak SD. Ya, aneh ya. Oke. Berarti penjelasannya? Apakah ketidaktahuan orang tua atau mungkin asal beli obat itu atau seperti apa? Ini. Jadi di lingkungan keluarganya itu dia ada yang pemakai, bahkan orang tuanya pemakai. Mungkin si anak tidak tahu itu bahkan disangka permen atau apa ya. Dia konsumsi sampai ini pecah gitu dalamannya gitu. Nah ini juga merupakan satu warning ya. Warning untuk pengguna, wahai orang-orang yang beriman gitu ya, tolonglah untuk saat ini apa sih gitu
artinya gitu, apa sih manfaatnya gitu. Ya bukan saat ini, selamanya. Jangan coba-coba. Stop untuk menggunakan itu gitu, karena pada dasarnya itu berikutnya pun akan menjadi salah satu degeneratif yang sangat memilukan gitu. Apakah mau penjara atau hukuman mati? Artinya tidak ada pilihan. Walaupun sekarang beredar sangat mudah ya di remang-remang gitu atau di apapun yang nggak bisa disebutkan namanya ya. Dengan mudah anak-anak juga antri bahkan untuk membelinya gitu dengan harganya terjangkau daripada beli itu ya. Oke. Nah, jadi ini merupakan circle yang memang harus dari APH, dari pegiat, dari pihak pemerintah pun, terutama Bapak Bupati Kabupaten Subang ya, sudah bersurat dan juga memohon untuk bisa kita difasilitasi untuk bisa lebih lagi membuat sebuah program yang dimana kita dapat membantu pemerintah loh, bukan kepentingan kita loh. Ini untuk kepentingan masyarakat Subang, bukan untuk kita gitu. Secara pribadi memang gua sehat, beliau juga sehat kok, bersih dari narkoba, boleh dicek urin ya, dites urin gitu. Akan tetapi kenapa kita bersikeras gitu untuk dapat mendobrak kebiasaan mereka? Karena jiwa-jiwa nasionalis kita itu sudah terukur gitu, udah lolos tes gitu. Bahkan Jangan kau sanksikan integritas kami. Jangan anggap persepele ya. Kalau kata narkoba, tong anggap sepi. Tong anggap sepi. Ya, bahkan kita sudah di screening dari Polda Jabar gitu. Oke. Bersih ya, 7 turunan lah gitu. Taruh ke dalam nama duka tak? Ya mudah-mudahan bisa sembuh. Iya dong. Jangan nggak tahu gitu kan, ya kita berdoa kan, semoga ya aman kita semuanya gitu kan, iya. Aman. Jangan sampai kita nyoba atau menyicipin lah. Jangan. Yang namanya narkoba, karena ya berawal dari mencicipi. Iya. Segala sesuatu berawal dari mencicipi. Penasaran ya? Sisi penasaran. Cenah mantap kieu, cenah mantap kieu nya gitu. Cenah gitu ya, berawal dari cenah gitu. Cenah teh jauh ka nya. Nah, ini kita nggak kerasa. Iya, betul. Udah 1 jam kita ngobrol gitu kan ya. Iya. Kita udah 1 jam kita ngobrol. Oke, pertanyaan terakhir untuk penutup nih. Untuk sekarang, ini kan sesuai dengan tema Pani Sahabat Tanah. Siap. Ini pergerakan Pani sendiri untuk memastikan bahwa tersampaikannya sebuah campaign anti narkoba di sekolah-sekolah, selain mungkin menempelkan papan-papan imbauan, ada nggak yang lain? Yang lain. Boleh berdua ya, boleh. Iya. Kalau itu kegiatan sudah menjadi rutinitas kita. Rutinitas, apalagi di saat-saat sekolah masuk, jadwal masuk. Kita juga sudah dipercaya melalui dinas pendidikan. Ya, kita sudah panitia di MPLS. MPLS dalam kegiatan itu bersama jajaran APH. Dihimbau semua sekolah yang ada di Kabupaten Subang, dari tingkat SD, SMP, baik negeri maupun swasta, itu kita sudah direkomendasikan. Kita sudah gampang masuk. Jadi ini tujuannya tidak lain. Jadi edukasi itu kan sekarang bisa melalui medsos dan sekarang juga bisa offline ya, langsung berhadapan dengan anak. Itu memang sudah produk kami, udah bukan lagi tingkat wacana ini. Udah action berarti? Udah action, udah banget actionnya, udah banget. Nah, dari Ibu sendiri sebagai promotor ya, sebagai penyuluh ya, penyuluh narkoba yang kemungkinan ini terusan dari beliau ya, bahwa ditepakeun lah, bahasa Korea namanya, ditepakeun hayu atuh kadinya gitu. Pada dasarnya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita berhadapan dengan anak-anak dan mereka menjadi salah satu kekuatan untuk kita semuanya. Mereka itu menjadi salah satu kekuatan loh untuk kita. Karena melihat kedua matanya, pandangannya, harapannya itu loh
yang membuat hati kita itu tersentuh banget ya. Bayangkan bila itu memang terjadi, semoga kita dijauhkan saja untuk anak-anak kita ini merasakan tatapannya itu sampai nembus ke jantung, sampai ke hati loh. Harapan di masa yang akan datang itu, harapan untuk cerah tentu ya. bagaimana? Apakah kita akan diam saja? Apakah pemerintah akan membiarkan mereka menjadi makanan barang haram itu, menjadi korban dari barang haram itu? Apakah kita akan membiarkan hal seperti itu terjadi? Sedangkan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pelaku penyuluh ya, kita sudah berjibaku gitu. Kadang jam 7 teng memang harus di tempat ya di sekolah itu. Sedangkan jangkauan itu lebih dari 20 km ya. Bangun tuh subuh-subuh lah, sebelum orang bangun kita sudah gudang. Ya, sebelum ayam berkokok dulu, Iya. berkokok duluan. Benar. Nah itu satu hal yang memang kita menjadi semangat adalah tatapan. Itu yang kita di depan kita ini mereka gitu. Apa yang disampaikan Bu tadi. Masya Allah. Barudak. Ya. Itu Nah, menjadi diangkat. kekuatan kita. Kita sebagai orang tua bukan khawatir ya, karena memang khawatir tidak boleh ya. Oke. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa bervariatif untuk bisa menyampaikan sesuatu yang memang itu adalah hak mereka. Ya. Hak mereka itu harus dilindungi. Jelas. Anak-anak Indonesia itu harus dilindungi oleh negara. Yap. Negaranya itu siapa? Kita bagian dari mana gitu? Ya sudah, mending kita memberikan sesuatu yang memang mereka tidak tahu. Mereka berharapan ingin jadi insinyur, dulu mah insinyur ya, S apa gitu ya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi penerbang atau apa, hancur sudah dengan narkoba. Harapannya bisa. Apakah Ibu Pertiwi akan menangis bisa melihat itu? Masya Allah. Semoga kita sebagai penyuluh ya diberikan kekuatan dan juga diberikan celah yang baik dari pemerintah juga. Amin. Difasilitasi oleh Ibu Dr. Dwinan sebagai Kadis Kominfo, Ibu Nunung juga ya sebagai Kadis Pendidikan gitu. Dan juga para kepala dinas OPD terkait yang memang sudah merasakan kebutuhannya gitu akan keberadaan PANI. Terima kasih banget untuk itu juga Bapak Bupati Kabupaten Subang, mudah-mudahan juga kembali membantu. Kalau Pak Wabub sudah ya, sudah kita kembali membantu. Fasilitas ini memang sangat butuh gitu, kami juga sangat butuh karena kekuatan kami ini apa? Hanya sebagai pencorong-corong penyampai. Dan itu juga hanya kekuatannya jauh dengan teknologi ya. Kita hanya speak gitu, hanya berbicara di hadapan anak-anak, itu pun meluangkan waktunya itu bukan berkorban. Kita pengorbanannya itu perjuangannya itu malamnya menyiapkan materi, kadang bertanya juga kepada ketumnya, besok apa ya yang harus kita sampaikan gitu ya. Enggak dong, nggak sama dengan SMP ini, kita SMA itu gitu akan menjadi salah satu PR untuk kami. Ibu tulis nih seperti ini ya, tulis dulu gitu. Mau ketemu Aiman tulis dulu tuh. Karena waktu yang kita gunakan itu quality time. Kita menggunakan waktu itu sangat bermanfaat 1 jam tapi full ya, dengan materi, dengan edukasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga saja dengan upaya kami ini menjadi amal ibadah. Amin. Untuk yang ada di atas kita ini memperhatikan juga, oh ternyata benar ya, kita ini butuh dengan sudah bergerak ya, ya, dan butuh untuk menyelamatkan mereka. Untuk pengetahuan tentang narkoba, karena ternyata Masya Allah belum banyak banget lah. Jadi dari pihak-pihak yang memang sudah berada di Kabupaten Subang ini, maaf ya, masa mau dikatakan ya. Nah dari pihak-pihak itu sendiri ternyata yang tugasnya memang seharusnya memberikan penjelasan tentang narkoba ternyata tidak ada, karena pada dasarnya mereka itu nggak, orang-orang yang harus tahu nggak tahu gitu. Jadi mereka ya kita hanya kembali dari nol gitu. Itu aja mungkin yang bisa Hanya semangat kakak yang kami miliki.
Mungkin kalau Semangat dan tekad mungkin ya. materi dalam pergerakan itu tidak seberapa. Oke. Ternyata bisa mengalahkan tekad dan semangat kami untuk bergerak dan terus sampai bergerak. Sampai Sepertinya menutup sebelum mata. kita tutup mata itu masih kita jalankan dan kita tidak ada kata pensiun. Ya. Nggak ada. Tadi saya berhadapan dengan salah seorang guru, Kang berapa tahun pensiun? Berapa tahun lagi? 2 tahun. Kang Deddy, insya Allah saya tidak akan pensiun, Kang. Selama hajat masih di kandung badan, saya bilang. Saya akan bicara masalah ini, kan. Seperti itu. Ya, itu udah. Ini kalau udah ngomongin narkoba sudah panjang banget. Panjang banget ya. Dan lebar. Panjangnya Ya, kali lebar juga. Panjangnya kali lebar juga, ini gak bakal cukup 4 jam atau 5 jam kalau udah ngobrol ini gak bakal cukup ya. Berhubung memang ini durasinya kita terbatas secara durasi gitu Iya. kan. Ini satu pesan Ya. untuk anak-anak Kabupaten Subang terkait penggunaan narkoba. 1 atau 2? Bebas. Satu Satu berarti ya. Cak, Mulu. Ini Bapak ketemu. Oke, Kombesnya dulu, kombesnya. siap, dulu. terima Ini kasih. komcil, ini komcil. Komcil. Ini pernyataan penutup dari saya, Oke. dari DPP, anak-anakku dimanapun kalian berada, belajarlah dengan tekun, dengan benar, jauhi narkoba, karena narkoba kita yakini akan merusak pola pikir kamu, merusak pikiran kamu, merusak badan kamu. Mungkin 1-2 tahun tidak akan terasa, tapi nanti ketika sudah kamu merasa edik, merasa butuh, ini yang akan kamu rasakan kepedihan sebetulnya. Ya, otak kita sakit, badan kita sakit, bahkan kehidupan kita juga akan sakit. Ya, kehidupan kita sakit dan akan suram. Ini pesan di penutup hari ini, malam hari ini. Mungkin dari Darimu sendiri, memang kita sudah melaksanakan beberapa program, kemudian juga ada program yang sifatnya langsung ke audiens, ada juga yang pesannya lewat tulisan gitu ya. Sebentar lagi akan launching gitu. Pesannya itu keberhasilan yang mungkin ditinjau dari aspek yang dari promosi, kemudian juga dari apa yang kita lakukan, dan juga melihat tingkat pengetahuan dan sikap kita, tindakan kita, orang tua kita itu artinya semua ya, dari orang tua, dari para guru dan juga para penegak KPH juga, yang mampu berkomunikasi yang baik agar indikator keberhasilan dalam kegiatan ini dapat dicapai. Artinya bergandeng tangan, bersama-sama menguatkan diri, bersama-sama menghimpun satu kesatuan orang tua, guru, penggiat, dan juga pemerintah. Itu adalah salah satu genggaman yang memang harus kita kuatkan. Berikut Aipan juga sebagai corong masyarakat ya. Ini memang harus kita bergending, kuatkan, dan yakin bahwa Allah akan membantu kita. Da ayo ngelawan bandar Dan bukan di ranah kita. Betul. Itu biasa ada mama lagi. enggak. Ya, biarlah PH Ya, biasa aja betul. itu. Tapi Rekan-rekan kita. dengan doa dan juga tindakan yang mungkin kecil bagi mereka, semoga ini menjadi satu kekuatan untuk kami, satu kekuatan untuk kita semuanya ya. Semoga Amin. ya, Amin. semoga ya Allah. Mitra muda, itu tadi obrolan kita malam hari ini ya, terkait dengan tema Pani Sahabat Anak Indonesia. Dan kalau Ivan menyimpulkan, jadi yang namanya narkoba terhadap anak-anak ini yang tadi sempat Bu Riris dan juga Kang Deddy obrolkan atau mungkin jelaskan, kita tidak hanya bisa mengatasi atau mungkin tidak bisa mencegah hanya di satu lingkungan aja, entah itu mungkin keluarga atau sekolah. Tapi beberapa lingkungan ini memang harus menjadi satu kesatuan untuk dapat mungkin mencegah bersama-sama mencegah yang namanya peredaran narkoba di kalangan anak muda, gitu ya. Di kalangan anak muda, enggak hanya dari segi pemantauan dari teknologinya, media sosial, lingkungannya, bahkan ini edukasi tentang narkoba untuk para orang tua pun ini harus dilakukan. Dalam arti jangan menunggu penyuluh untuk datang memberikan edukasi, tapi pemanfaatan gadget oleh orang tua ini harus
benar-benar bisa dimanfaatkan juga untuk mencari informasi terkait tentang narkoba itu sendiri. Gitu. Jangan sampai anak-anak kita, adik kita, ponakan kita, mereka yang memang punya cita-cita, mereka yang mungkin ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini bisa hancur hanya karena narkoba. Ada berani ditarik ya. Oke. Jangan sampai terjadi Jangan kakak. sampai Iya. terjadi. Terima kasih banyak, Bu Lilis. Sama-sama. Waktunya, terima kasih banyak juga Sami-sami. sudah menjelaskan, sudah memberikan satu pemaparan atau mungkin sudah apa ya istilahnya, semoga apa yang dilakukan dari PANI ini terkait tentang pencegahan narkoba Amin. ini menjadi ladang pahala. Amin. Ya Allah, ya Allah. Pahala. Dan ya berharap pihak pemerintah pun ini bisa bergandeng tangan Iya. bersama-sama untuk apa istilahnya bergerak gitu kan dalam gerakan anti narkoba ini. Betul banget. Itu dia, terima kasih banyak untuk mitra Muda Bebas yang kurang setelah ini kita bakal balik lagi ke Bismillah Pemuda FM Bebas Radio Narasi Bebas memang hebring.